Sini, para pecinta fantasi sini merapat. Nah, ya duduknya deketan. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini kita akan ngebahas buku fantasi yang judulnya Nisha dari penulis Indonesia Airin Everin. Nah, penasaran kan? Coba tar dulu nih. Sini, para pecinta fantasi sini merapat. Nah, ya duduknya deketan. Ya, tapi jangan terlalu dekat sama ke layar. Ya, atur jarak ke layar. Nah, segitu. Oke, siap? Kita mulai. Nisha ini merupakan novel fantasi dari penulis Indonesia yang bernama Airin Everin. Dan Nisha ini merupakan novel trilogi dari judul seriesnya itu Nisha First. Nah, kebetulan yang subjudulnya, maksudnya judul bukunya Nisha ini adalah Nisha First yang pertama. Dimana di dalam Nisha First yang pertama ini diceritakan bahwa Princess Nisha mempunyai ayah yang bernama King Shed dan ibu yang bernama Queen Anvi. Kenapa aku dari tadi Princess, King, sama Queen? Karena novel ini ditulis pakai bahasa Inggris. Nih, yang pertama tadi keunikannya kan, novel ini ditulis oleh orang Indonesia. Yang kedua, novel ini ditulis memakai bahasa Inggris. Nah, yang keunikan yang ketiga, nanti kita sambil bahas. Novel Nisha ini bercerita tentang seorang princess yang berusaha untuk menyelamatkan kerajaannya, yaitu kerajaan Seis, di mana kerajaannya ini sedang dalam masa perang. Dan Nisha juga karena sedang konflik perang dan kerajaan butuh gold yang lebih banyak untuk menopang para tentaranya di perbatasan yang dipimpin oleh bibinya, yaitu General Char. Ya, Char di sini memang kayak kesannya laki-laki ya, padahal sebenarnya bibinya atau perempuan atau tantenya yang merupakan jenderal utama perang kerajaan Seis. Jadi Nisha ini sebenarnya punya beberapa konflik. Yang pertama, dia tidak tahu ibunya di mana. Dia merasa ayahnya menyembunyikan keberadaan ibunya, walaupun semua orang sudah bicara kalau ibunya ini sudah nggak ada. Jadi mereka cuma bicara ibunya ini udah nggak ada, gitu doang. Tanpa kejelasan dimana kalau nggak ada, apa nggak ada itu hilang, atau nggak ada itu meninggal, dan hilangnya di mana, atau kalau meninggal kuburannya di mana, itu nggak dijelasin. Jadi si Nisha ini kayak mencurigai semua orang istana bahwa mereka menyembunyikan keberadaan ibunya. Terlebih lagi ketika ada keluarga Luffy yang datang dan mereka dengan belak-belakannya bilang bahwa ibunya menjadi wanita gila dan dikurung sama ayahnya sendiri. Itu konflik yang pertama. Dan konflik yang kedua, ketika Nisha ini masih gambling soal ibunya, Nisha harus dihadapin lagi sama masalah pertunangan. Dia mau nggak mau harus ditunangkan dengan bangsawan Luffy, yaitu Ged. Dimana Ged ini laki-laki yang sangat manja, pokoknya anak mami banget deh. Sementara Nisha orangnya pemberani, cewek pemberani, dan harus disandingkan dengan Ged yang manja. Ya kebayang gak sih cewek pemberani, cewek yang mandiri harus disandingkan dengan laki-laki yang manja? Ya pasti nggak mau lah. Dan si Nisha ini memang nggak mau, dan itu menjadi masalah kedua yang harus dihadapi. Masalah yang ketiga adalah tentang kerajaannya. Ketika Nisha udah tahu nih, ternyata ada satu benang merah yang menghubungkan antara ibunya, pertunangannya dengan bangsawan Luffy, dan peperangan yang terjadi di kerajaannya ini. Nisha harus membantu General Char atau bibinya untuk memerangi atau membantu General Char di perbatasan. Dan Nisha ditemanin sama dua orang witch yang merupakan salah satunya itu kepercayaan dari ibunya, dan satunya lagi witch yang belot dari bangsawan Luffy. Ya, mungkin aku nyeritainnya emang agak berbelit-belit ya, tapi pada dasarnya memang si Nisha ini dengan usianya yang kurang lebih sekitar 13 atau 14 tahun, dia harus menghadapi konflik yang sangat rumit. Dalam novel fantasi pasti udah gak asing lagi nih sama yang namanya kerajaan, witch, penyihir, dan hal-hal yang berbau magic.
Nah, di Nisha, kalau misalnya kita ngelihat mungkin di fantasi lain ada yang namanya bisa menerbangkan atau bisa merubah barang atau bisa mendatangkan hujan dan selain sebagainya. Kalau di Nisha, magicnya ini terdiri dari dua macam, yaitu inner movement dan outer movement. Inner movement merupakan magic yang bisa mengendalikan pikiran manusia, sedangkan outer movement adalah magic yang bisa mengendalikan elemen. Nisha memiliki kekuatan inner movement, sementara ibunya memiliki kekuatan outer movement, dan mereka berdua ini waktu Nisha kecil itu ibunya sempat bereksperimen sehingga menyebabkan sesuatu hal terjadi kepada ibunya, makanya ibunya disebut menghilang. Nah, kayak gitulah ya kurang lebih isi cerita dari si Nisha ini. Tadi udah aku sebutin, sebenarnya Nisha ini adalah seorang princess yang berani yang kehilangan ibunya sejak kecil, dan dia juga punya konflik antara konflik keluarga yang tadi soal ibunya, antara ibunya menghilang atau emang kayak gimana dia nggak tahu dan dia harus memecahkan itu. Yang kedua tentang pertunangannya dengan bangsawan Geth, yang ketiga tentang mempertahankan kerajaannya dari peperangan. Jadi kayak gimana lanjutannya? Apakah Nisha bisa bertemu dengan ibunya dan Nisha bisa membatalkan pertunangannya dengan Geth, atau kerajaannya apakah berhasil mempertahankan diri? Itu coba dibaca aja. Kita sekarang ke reviewnya. Nah, ini hal yang paling menarik. Tadi aku udah sebutin. Yang pertama, novel fantasi ini ditulis oleh penulis Indonesia. Yang kedua, novel fantasi ini ditulis pemakai bahasa Inggris. Dan ini keunikan yang ketiga. Novel ini meskipun bahasa Inggris, tapi dia amat sangat mudah dipahami. Ya, walaupun ada beberapa kosakata yang menurut aku asing, tapi kamu bisa cari kok di kamus. Jadi kamus apa aja, mau Google Translate atau Dictionary atau kamus Oxford, ya bisa-bisa aja dicari aja. Pokoknya sebenarnya bahasanya tuh mudah, tapi gaya tulisannya agak berbeda. Aku nggak bisa jelasin di sini, aku nggak bisa mendeskripsikan seperti apa karena aku juga jarang-jarang baca buku bahasa Inggris, tapi ini unik, bahasanya sangat unik. Pokoknya kalian kalau penasaran baca aja deh. Dan novelnya ini tipis, untuk seukuran novel fantasi ini tipis. Ada yang mengatakan bahwa ini sekitar 70 halaman, tapi pada saat aku baca di device Onyx Books aku, itu ada sekitar 151 halaman, dan aku membacanya dalam extension EPUB. Untuk novel fantasi remaja, konfliknya ini termasuk nggak ringan, dimana remaja seumuran Nisha harus dihadapi dengan konflik-konflik yang menurut aku ini seharusnya diselesaikan oleh orang dewasa, tapi Nisha di situ mencoba untuk menyelesaikan semuanya. Narasinya ringan, aku udah sebutin tadi. Penggambaran karakternya cukup jelas, cuman yang disayangkan adalah world buildingnya kurang jelas. Jadi aku pada saat ngebaca tuh kayak ngerasa ini tuh sebenarnya bentuk dunianya itu seperti apa. Jadi aku cuman dikasih tahu kalau ada satu kerajaan dan satu lagi ada kastil bangsawan, yaitu kastil bangsawan Luv itu. Dimana kastil ini punya kastil yang sangat besar dan punya taman dengan patung-patung di sekitarnya, dan sedangkan si kerajaan ini punya kastil yang sama-sama besar dengan taman-taman yang ditanami bunga-bunga yang indah. Jadi cuman begitu aja. Terus di sisi lain, di ujung barat sana, di barat apa di mana lah, pokoknya di ujung kerajaan sana, itu ada perbatasan yang dijaga oleh Jenderal Char, yaitu bibinya. Jadi kayak cuman baru segitu aja gitu. Mungkin di novelnya yang kedua, di Nisha First kedua, akan ada penjelasan lebih lanjut, dan nanti aku akan lanjutin di Nisha First kedua, karena ini memang menarik banget sih. Aku kayak ngerasa pada saat baca ini tuh ngerasa kayak si Nisha ini tuh mirip dengan putri Merida dari Brave. Aku langsung berimajinasi kalau si Nisha ini mirip dengan Putri Merida.
Untuk penyihirnya sendiri, dua cowok aku ngelihatnya, yang satu namanya Saad dan satunya lagi namanya Faris. Cuman mereka berduanya digambarkan kayak pasangan gay. Dan aku nggak tahu juga ya, karena dalam pandangan Nisha ini melihat mereka berdua tuh pegangan tangan terus gitu. Dan aku ngelihatnya kayak, dan aku ngerasanya kayak si Nisha ini tuh cemburu. Tapi entahlah ya, mungkin teman-teman yang udah baca bisa komentar di bawah. Nah, buat teman-teman nih yang mau baca novelnya, kamu bisa langsung aja ke webnya Irene Everine di ireneeverine.com. Nanti aku taruh linknya di bawah di kolom deskripsi. Kalian bisa beli e-booknya di situ, dan kalian bisa juga cari tahu buku-bukunya Irene Everine yang lain. Karena Irene Everine tuh nggak cuman nulis Nisha First aja, ada buku-buku yang lain yang udah pernah dia tulis. Dan ini yang terakhir, ada quote, salah satu quote dari buku ini. Life is unpredictable, children. We simply try, but we do not know what the dawn will bring. Whether it is luck, or magic, or even love. Yang artinya, kehidupan itu nggak bisa diprediksi. Nah, kita hanya bisa berusaha, tapi kita tidak tahu apa yang akan dibawa malam. Apa itu keberuntungan, magic, atau bahkan cinta. Kalau kamu yang udah baca Nisha, coba komen di bawah part mana yang paling kamu suka. Karena part yang paling aku suka adalah ketika si Nisha, Faris, dan Saad ini terbang kabur dari kediamannya Luffy ke tempatnya Jenderal Char. Mereka kabur dengan bertransformasi menjadi burung. Saat menjadi Raven, dan Nisha dan juga Faris menjadi Hawk. Hawk tuh elang, dan Raven burung gagak. Oke, jadi segitu dulu teman-teman untuk ulasan Nisha hari ini. Thank you banget yang udah nontonin, dan like kalau kalian suka. Jangan lupa komen untuk ide video selanjutnya. Share kalau kalian rasa salah satu teman kalian harus tahu tentang Nisha ini. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Oke? Thank you dan see you!